Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Erna Nur Komaria, Muhammad Nurfalah, Jauhariyatud Dairah yang akan mempresentasikan judul Kurikulum PAI dan implikasinya terhadap materi ajar. Materi ini merupakan materi kuliah pengembangan materi ajar PAI di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang diampu oleh Dr. Tamsik Udin MPD. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia tidak hanya menjadi pedoman belajar, tetapi juga menjadi sistem yang menyatukan berbagai unsur pendidikan agar berjalan selaras. Melalui kurikulum yang baik, kita dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter, berilmu, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Hal ini bisa terjadi karena kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain seperti tujuan, isi, metode, media, hingga evaluasi. Setiap komponen saling mendukung dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Seiring waktu, kita juga perlu memahami bahwa sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka. Artinya sistem pendidikan termasuk kurikulumnya harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Nah, semua elemen tersebut pada akhirnya membentuk sebuah sistem pendidikan yang utuh. Ketika semua komponen dalam sistem berfungsi dengan baik, maka tujuan pendidikan bisa dicapai secara optimal. Namun jika satu komponen tidak berjalan dengan semestinya, maka kinerja sistem pun akan terganggu. Jadi, bisa kita simpulkan ya, bahwa kurikulum bukan sekedar perangkat pembelajaran, melainkan sistem yang kompleks dan saling terhubung, yang berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu definisi, asal-usul, dan peran. Definisi kurikulum merujuk pada rangkaian pengalaman belajar yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kurikulum tidak hanya mencakup materi pelajaran, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Terus ada asal-usul istilah. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti jalan atau lintasan. Dalam konteks pendidikan, istilah ini mengacu pada keseluruhan perjalanan pendidikan yang harus dilalui siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah diterapkan. Terus ada peran kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Di dalamnya terdapat strategi pengajaran, konten yang harus diajarkan, serta penilaian untuk mengukur keberhasilan siswa dengan tujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berakhlak mulia. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan agama Islam, konsep dan definisi. Nah, definisi menurut ahli. Para ahli mendefinisikan kurikulum pendidikan agama Islam itu sebagai sekumpulan pengalaman terencana yang diarahkan untuk membantu individu dalam memahami ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terus ada perbedaan dengan kurikulum umum. Kurikulum pendidikan agama Islam itu membedakan dirinya melalui fokus tidak hanya pada aspek akademis tetapi juga pada pembentukan spiritual dan moral siswa, menjadikannya itu integral dalam pengembangan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Fungsi kurikulum dalam pendidikan agama. Fungsi utama kurikulum ini adalah untuk mengembangkan rasa spiritualitas, pemahaman mendalam akan keyakinan, serta memberikan keterampilan praktis dalam menjalankan ajaran Islam sehingga siswa itu tidak hanya belajar secara intelektual tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat. Sistem pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam dunia pendidikan, sistem itu maksudnya adalah struktur yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sistem pembelajaran PAI sendiri mencakup banyak hal, bukan hanya soal guru dan murid, tapi juga kurikulum, metode, media, dan evaluasi. Semua itu harus berjalan selaras. Sistem ini punya ciri khas, yaitu
berorientasi pada nilai-nilai agama. Artinya, proses pengajaran dalam PAI itu tidak hanya mengajarkan ilmu secara teori, tetapi juga membentuk karakter siswa secara holistik. Lalu kalau kita lihat komponennya, sistem pembelajaran ini terdiri dari kurikulum, metode pengajaran, media pembelajaran, dan juga evaluasi. Semua komponen ini harus saling mendukung untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana siswa bisa benar-benar memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Jadi, tujuan utama dari pembelajaran PAI adalah mencetak individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam aspek sosial dan etika. Selanjutnya, kita akan bahas kurikulum sebagai bagian dari sistem pembelajaran PAI. Jadi, kurikulum ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem yang saling berhubungan. Ibarat tubuh manusia, kurikulum itu seperti kerangkanya. Tanpa kerangka, sistem nggak akan bisa berdiri kokoh. Dalam PAI, kurikulum harus diintegrasikan ke seluruh proses pendidikan. Artinya, mata pelajaran lain pun harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pembelajaran IPS, kita bisa sisipkan nilai keadilan atau amanah. Ini yang disebut sebagai integrasi kurikulum dalam sistem pendidikan, supaya siswa tidak melihat pelajaran agama sebagai sesuatu yang terpisah. Lalu, komponen kurikulum PAI sendiri terdiri dari tujuan, isi atau materi, metode pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Semua komponen ini harus bekerja secara holistik, jadi bukan hanya disusun rapi di atas kertas, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati harus masuk ke semua aspek pembelajaran. Dengan begitu, siswa nggak cuma tahu tentang Islam, tapi juga bisa merasakannya dan mempraktikannya. Kita masuk ke penjabaran komponen-komponen kurikulum PAI. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Tujuan ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu AIMS, yaitu tujuan jangka panjang seperti membentuk pribadi muslim yang kafah. Kemudian yang kedua yaitu goals, yaitu tujuan jangka menengah. Misalnya tujuan pembelajaran tingkat SMP atau SMA. Kemudian yang terakhir yaitu objektif, yaitu tujuan jangka pendek seperti tujuan pembelajaran harian atau mingguan. Misalnya siswa bisa menyebutkan rukun iman. Kemudian yang kedua yaitu isi atau materi kurikulum. Materi dalam PAI mencakup akidah, akhlak, fikih, Al-Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Pemilihannya harus sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tetap relevan dengan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu metode pengajaran. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi dan kondisi siswa. Bisa pakai ceramah, diskusi, praktik, atau metode tanya jawab. Intinya metode ini bukan sekedar teknik mengajar, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter. Kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran. Media bisa berupa buku, gambar, video, atau alat bantu lainnya. Fungsinya untuk membantu siswa yang mungkin sulit paham kalau cuma dijelaskan secara lisan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Dan penilaian evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu formatif, yaitu dilakukan di tengah proses belajar untuk mengetahui pemahaman siswa. Sedangkan sumatif yaitu evaluasi di akhir pembelajaran, seperti ujian akhir semester. Evaluasi bukan hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat refleksi bagi guru. Apakah metode dan media yang dipakai sudah sesuai atau belum? Kalau belum, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara komponen kurikulum. Yang pertama ada interkoneksi komponen, yang kedua ada pengaruh terhadap proses pembelajaran, yang ketiga dinamika antara guru dan siswa. Yang pertama, komponen kurikulum tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Interkoneksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap elemen saling mendukung dalam pembelajaran yang holistik. Yang kedua, pengaruh terhadap proses pembelajaran.
menghasilkan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada dinamika antara guru dan siswa. Komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, di mana dinamika ini menciptakan suasana belajar yang mendukung dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi. Jadi seorang guru itu harus memiliki ruang kontrol atau kontrol seluruh siswa itu dikontrol oleh guru, bahwa guru itu harus siswa agar bisa aktif bertanya, menjawab, dan saling tukar pendapat. Selanjutnya ada peran guru dan siswa dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu peran guru sebagai fasilitator. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar, mengarahkan, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi dan eksplorasi. Jadi guru harus berada di dalam kelas untuk menciptakan ruang kelas yang aktif dan efektif. Selanjutnya, partisipasi aktif siswa. Siswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan terlibat dalam diskusi, melakukan tanya jawab, serta bekerja sama dalam kelompok. Partisipasi ini meningkatkan pemahaman dan penyerapan materi. Jadi, seorang guru tidak berkenan untuk meninggalkan kelas. Maka dari itu, guru harus selalu mendampingi agar siswa itu selalu aktif, tanya jawab, dan bekerja sama dalam kelompok, berpartisipasi dalam kelompok, dan meningkatkan pemahaman dan penyerapan materi. Selanjutnya ada contoh interaksi dalam pembelajaran. Interaksi yang terjadi dalam kelas dapat berupa debat, kerja kelompok, atau project-based learning yang berbasis nilai-nilai Islam, memberikan siswa pengalaman praktis dalam penerapan teori. Interaksi yang terjadi di kelas selain dari tanya jawab, itu pun bisa menjadi debat, beradu argumen untuk menghasilkan atau menciptakan solusi atau apa ya namanya, suatu solusi pecah gitu loh. Jadi menghasilkan sesuatu yang ternyata siswa tersebut berbeda pendapat, dan ketika diluluskan oleh seorang guru akan menghasilkan pemahaman yang baru bagi siswa tersebut. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam makalah atau materi ini, kurikulum pendidikan agama Islam berfungsi penting membentuk karakter dan pengetahuan siswa, memastikan bahwa mereka dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengelolaan yang baik dari semua komponen kurikulum akan berujung pendidikan yang lebih terstruktur dan efektif, mendukung perkembangan kualitas generasi masa depan. Selanjutnya, akhir dari semua usaha pendidikan ini adalah terbentuknya individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang tinggi, mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.